Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah di depan kita ada kitab syarah Kailani dari kitab Matan Tasrif Al-Izzi. Tasrif Al-Izzi ini biasanya ada di belakang Matan Bina dia. Jadi satu kitab. Nah, sekarang ini adalah syarah dari Tasrif Al-Izzi. Jadi sebagai informasi bahwa ini adalah kitab yang membahas tentang ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu gandengannya dengan ilmu nahu. Jadi bahkan ilmu sharaf ini lebih banyak mengurus di dalam semua kata-kata di dalam bahasa Arab itu. Lebih banyak fungsinya dari ilmu nahu sendiri. Tetapi sama-sama pentingnya lah gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan apa itu sharaf dan nahu. Sebagai ganti dari saya tidak mendapatkan data yang bagus dari pengarang kitab ini. Beliau lahir di mana, tahun berapa lahir, saya belum menemukan informasi tentang itu. Nah, sebagai ganti dari kekurangan biografi beliau, saya akan menyebutkan tentang perbedaan ilmu sharaf dan ilmu nahu. Nah, jadi kitab ini adalah karangan dari Al-Imam Syekh Rabbani Abul Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani. Bahkan Kailani sendiri saya juga tidak tahu di mana tempat Kailani ini. Jadi ini adalah syarah dari kitab Tasrif Al-Izzi Izzuddin Abdul Wahab bin Ibrahim Zanjani. Di mana ini juga Al-Ma'ruf Al-Izzi, yang terkenal dengan nama Al-Izzi. Nah, jadi kita langsung saja, apa perbedaan ilmu nahu dan ilmu sharaf itu. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, bisa mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sarfu huwal qawaidu. Bermula ilmu sharaf itu adalah kaidah-kaidah allati, yang kaidah-kaidah itu tu'rafu biha, dikenal dengannya, allati itu, dengan kaidah itu. Apa dikenal apa? Ahwalu abaniyatil kalimati, yaitu bentuk dasar dari satu kata itu kita mengetahuinya. Itulah urusan sharaf. Jadi daraba yadribu, darban itu asal katanya apa? Kok bisa menjadi daraba yadribu, madrub, ittoroba. Jadi itu perubahan-perubahannya. Nah, harus kita tahu apa asal katanya. Apakah dia 3 huruf, apakah dia 4 huruf, atau mazid. Nah, itu urusannya ilmu sharaf. Dan itu akan kita bahas insyaallah di dalam kitab ini. Allati laysat ahwala bina'in wala i'rabin. Yang keadaan-keadaan bentuk kata itu bukan membahas tentang keadaan bina atau mabni atau i'raban. Karena dari segi bina atau mabni serta i'rabnya itu adalah urusannya ilmu nahu. Nah, seperti kama'rifati tasniyatil kalimati. Seperti kita mengetahui bahwa bentuk itu adalah tasniyah dari satu kata. Itu urusannya sharaf. Oh, ini tasniyahnya, ini mufradnya, ini jamaknya. Wa jam'iha wa tasghir. Oh, ini bentuk tasghirnya. Apa itu bentuk tasghir? Itu bentuk kecilnya. Contohnya
Abdun, apa bentuk kecil dari abdun? Ubaid, rajulun, rujail, dan lain-lain. Wan nasbi dan nisbahnya, was sahihi dan bentuk sahihnya, wal mu'tal dan bentuk ada huruf ilatnya, wal aslu dan bentuk asal dari satu kata atau fiil itu. Wazzaidi dan ada tambahan di dalam satu kata itu, baik fiil ataupun isim. Dan sorof itu tidak membahas tentang huruf, karena seperti kaidah di apa namanya di ilmu apa namanya syarah alfiyah itu wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Jadi semua huruf itu berhak dibina. Asalnya itu dibina. Nah, makanya itu urusannya nahu, bukan urusannya sorof. Nah, mal farqu baina sarfi wa nahwina? Apa perbedaan mendasar dari ilmu sharaf dan ilmu nahwu? Nah, an-nahwu bermula ilmu nahwu itu ya bahasu anil kalimati. Membahas ia ilmu nahwu itu dari satu kata atau beberapa kata atau dua kata atau tiga kata. Wahia dan dia kata itu murakabatun itu ditarkib. Jadi ini kalimat ini dia salah tulis, ini harusnya dia itu mufrad anil kalimati. Saya yang menulisnya ini tapi dia otomatis terubah. Jadi ada di keyboard saya itu di HP, saya ngedit dengan HP. Jadi kan biasa kalau kita nulis ada koreksi otomatisnya, itulah dia nih gara-garanya itu. Dan beberapa ada kesalahan juga di bawah. Nah, nanti saya jelaskan mana yang salahnya. Yaitu membahas ya ilmu nahwu itu dari satu kata. Wahia dan dia satu kata itu murakabun. Murakabatun tersusun ia fil jumlati di dalam satu jumlah. Jadi nahwu itu harus nahwu itu bisa ia membahas susunan kata itu ketika sudah ada tarkibannya. Contohnya jaa Muhammadun. Kalau jaa kalau Muhammadun saja atau jaa saja mungkin bisa diirab kalau jaa fi'il ya. Berarti mungkin mufradnya Muhammadun saja misalnya, belum ditarkib dengan fi'ilnya. Kalau ada Muhammadun saja maka itu belum bisa nahwu itu menyentuh dari apa itu Muhammadun dari ilmu nahwu. Kalau yang ada itu cuman lapas Muhammadun saja, belum ada tarkibannya, belum ada fi'il atau fa'ilnya, belum ada fi'ilnya atau belum ada yang disandarkan kepadanya. Nah, seperti itu. Nah, fayubayinu maka menjelaskan ia ilmu nahwu itu ahwala awakhiriha. Itu ilmu nahwu itu menjelaskan keadaan-keadaan akhir dari satu kata itu. Minar rafa'i daripada rafa, nasbi, nasab, wal jarri, jar dan jazam, wal bina dan mabni. Wal bina'u ala halatil wahidah dan bermula bina ini dia ini. Wa istinaf sudah ini. Wal bina'u dan bermula bina itu ala halatin wahidah. Itu terdiri dari satu bentuk, satu saja bentuknya itu namanya bina. Tidak berubah dia. Nanti ada contohnya nanti. Nah, itu pembahasan tentang nahwu. Misalnya di sini kan kalimat ya bahasu itu. Kenapa dia dhammah? Karena dia fi'il mudhari yang marfu', tajarrud dari amil nasib dan lazim. Amil nasib dan amil jazam. Makanya dia itu kita perhatikan akhirnya. An-nahwu, kata an-nahwu di sini juga itu kenapa dia dhammah akhirnya? Karena mubtada. Jadi akhirnya saja kita bahas tentang ilmu nahwu. Anil kalimati, kenapa dia kalimati? Karena adaan. Itu sekilas tentang ilmu nahwu. Dan ilmu sharaf sekarang. Ilmu sharaf itu as-sarfu yabhasu anil kalimati. Ilmu sharaf itu membahas tentang satu kata. Jadi kalimat juga di sini dia salah tulis kalimat harusnya. Wahia dan satu kalimat itu mufradatun, itu bentuknya satu saja, tunggal. Qabla tarkib itu sebelum ditarkib. Jadi misalnya Muhammadun saja. Nah, kalau lapas Muhammadun saja bisa dia berbicara tentang
kita sorab di sana, misalnya Muhammadin saja. Oh, Muhammadin itu kalau Muhammadin saja berarti itu wazannya mufa'alun. Itu isim maf'ul berasal dari kata hamada atau hamida. Nah, jadi kalau seperti itu bisa dia berbicara ilmu sorab di sana. Ada hubungannya sebelum ditarkib. Nah, baik sebelum ataupun sesudah ditarkib. Kalau ilmu nahu nggak bisa, harus ditarkib dulu. Nah, dan juga misalnya seperti kata tarkib di sini. Tarkib di sini asalnya apa sih? Oh, asalnya rakaba, yurakibu, tarkib. Oh, itu masdar berarti. Nah, seperti itulah penggunaan ilmu sharaf. Fayubayinu, maka menjelaskan ilmu sharaf itu huruf al-asliyah, akan huruf-huruf asli. Oh, tarkib itu asal kata fi'il madinya rakaba. Rakaba itu apa namanya? Sulasi mazid. Oh, ada satu tambahan di sana. Berarti yang asal itu cuma 3, yaitu ra, kaf dan ba. Wa huruf zaidah, dan menjelaskan juga ilmu sharaf akan huruf-huruf zaidah. Oh, tarkib itu tambahannya ada tak sama ya, berarti 2 tambahannya. Seperti itu. Wasahih, dan dia ilmu sharaf itu menjelaskan tentang sahihnya satu kata, misalnya doroba, semuanya sahih karena tidak ada huruf illat di sana. Apa saja huruf illat? Wawu, alif, ya. Wal mu'talla, dan menjelaskan juga huruf ilmu sharaf tentang mu'tal, wal musanna, isim tasniyah, wal jama', nah ini bukan wal masadir ya, ini musaggar, dia disalah tulis juga ini. Wal musaggar, apa itu musaggar? Seperti tadi isim tasgir. Wal makabar, lawan kata tasgir, yaitu normal, bentuk normalnya, bentuk biasanya. Nah, seperti itu ilmu sharaf. Khulasah, kesimpulannya, amalun nahwi, amalan ilmu nahwu fi akhiril kalimati, berada di akhir dari satu kalimat. Faqat saja, itu saja dia ilmu nahwu. Min nahiyatil i'rab, dilihat dari sisi i'rab atau mu'rabnya, wal bina'i, dan mabninya. Amma amalus sarfi, adapun amalan ilmu saraf, yashmalu jami'al kalimati, mengandung yaitu semua kata. Jadi bahkan lebih banyak dia berbicara di dalam satu bahasa Arab itu, satu kata itu, maaf. Ilmu sharaf lebih banyak membahas satu kata ketimbang ilmu nahwu, karena ilmu nahwu hanya membahas akhirnya saja. Tetapi kalau ilmu sharaf semua dibahas, baik bentuk madi, fi'il mudhari, amar, isim-isim, dan yang lain lah, banyak. Ma ada akhirnya, ilmu sharaf itu membahas semuanya selain dari akhirnya yang ilmu nahwu di sana berbicara. Selain dari akhirnya, min nahiyatil i'rabi, dilihat dari sisi ke'iraban, mu'rabnya, dan binanya. Nah, ini ada contohnya ini. Misalnya seolah-olah ilmu sharaf dan ilmu nahwu bisa berbicara di sini ya. Jadi kalau ilmu nahwu melihat susunan ini, istaghfara Muhammadun, Muhammad meminta ampun. Nah, kalau dilihat sama ilmu nahwu, yaqulun nahwu, maka berkata ilmu nahwu, istaghfara itu fi'il madin, fi'il madi, mabniun 'alal fathi, dibina dia di atas fathah karena ra yang akhirnya itu fathah. Istaghfara Muhammadun fa'ilun, fa'ilnya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya, marfu ada rafa'nya, wa alamatu raf'i, dan tanda rafa'nya Muhammadun itu, ini juga salah tulis, dhammatun harusnya, bukan summatun. Dhammatun zahiratun fi akhirih, yaitu Muhammadun, dunnya itu. Cuman segitu aja dia kalau ilmu nahwu membahas, berbicara tentang istighfar Muhammadun. Nah, yaqulu sarfu. Nah, kalau ilmu sharaf lebih banyak dia berbicara kalau dia melihat lapas istighfar Muhammadun ini. Kalau istighfar itu ala wazni istafala. Dia itu berasal dari wazan istafala. Wa dan dia istafala itu fi'lun mazidin. Fi'lun mazidun ialah fi'il yang mazid. Dia itu huruf tambahan. Tambahan berapa huruf? Bisa ada 1 hurufin. Tambahan 3 huruf. Wahia, mana saja tambahan 3 huruf, alif, wasin, wata, 3 huruf. Wa makna, dan maknanya yaitu wa makna ziyadati huna, dan makna tambahan 3 huruf di sini itu artinya ada maknanya. Apa maknanya? Yaitu at-talab, yaitu permintaan.
Dan seakan-akan arti dari istighfar Muhammadun adalah talaba Muhammadun al-maghfirata, yaitu meminta oleh Muhammad akan ampunan. Belum selesai ini. Wahadal fi'lu, dan ini fi'il istighfara ini kata ilmu sharaf sahihun. Oh, dia itu fi'il sahih karena ghafara itu tidak ada huruf ilat, makanya dia sahih. Lianna hurufahu, karena bahwasanya huruf-hurufnya itu al-aslih, semuanya asli takhlu yang kosong dari huruf min hurufil ilah. Wa Muhammadun, dan lapas Muhammadun ala wazni mufa'alun, berasal dari wazan mufa'alun, dan mufa'alun itu isim maf'ul dari minal fi'li, dari fi'il hamada atau hamida, berasal dari fi'il ma'lum atau majhulnya karena dia isim maf'ul. Wa hadzal ismu, dan ini isim Muhammadun ini mazidun, itu ada tambahan di sana. Berapa tambahannya? Biharfaini, dengan 2 huruf. Mana saja huruf tambahannya? Oh, huma, kedua tambahan itu adalah al-mimul ula wasaniyah, dan yang kedua. Mim yang pertama itu maksudnya mana? Oh, Muhammadun kan mu-nya itu pertama, itu tambahan. Muham, ada mim yang mati karena ada tasdid di sana kan. Ada mim mati dan ada yang hidup. Muham madun. Nah, di sana salah satu mimnya itu juga tambahan. Nah, itulah mim yang kedua. Wasarfu, dan ilmu sharaf itu nah ini kesimpulan akhirnya nih. Dan ilmu sharaf itu la yabhasu, tidak membahas ya ilmu sharaf illa fi syai'aini, kedua pada 2 perkara. Pertama, isim yang murabah, isim yang bisa berubah seperti rajulun. Rajulun ini bisa kita rubah rajulun menjadi rajulaini tasniahnya, rijalun bentuk jamannya. Kitabun juga bisa dirubah, dia itu mu'rab, berasal dari kataba yaktubu kitaban. Nah, kitaban ini kalau kita mau tulis penulisnya menjadi katibun, yang ditulis menjadi maktubun. Tulislah uktub, jangan menulis la taktub, dan lain-lain. Begitu juga qalamun Muhammadan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah ilmu sharaf membahas tentang fi'il yang bisa ditasrif juga, sama dengan di atas, bisa berubah-berubah. Kataba yaktubu uktub yang saya bilang tadi. Nah, la yabhasu sarfu, ilmu sharaf tidak membahas pada fil hurufi, yaitu pada huruf-huruf. Sudah saya bahas tadi, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni aysakana. Nah, jadi huruf-huruf seperti min, ilaan itu tidak dibahas di dalam ilmu sharaf. Apa saja juga yang tidak dibahas, yaitu al-asma'ul mabniyah, al-asma'il mabniyah, isim-isim yang mabni seperti isim mausul, allazi, allati, man, ma, dan lain-lain. Al-asma' dan isim-isim al-ajamiyah. Nah, ini juga tidak dibahas. Nama-nama yang bukan Arab seperti Ibrahim, Ishaq, Ismail, Soeharto, Soekarno, dan lain-lain. Jadi itu bukan nama orang Arab. Dan yang terakhir adalah ilmu sharaf tidak membahas al-af'alul jamidah, fi'il-fi'il yang tidak ada tasrifannya seperti asa, ni'ma, laisa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini kita masuk ke intinya, ke pembahasan.